Hai penduduk Indonesia, masih bertemu dengan saya host Kriwil di channel ACF Alur Cerita Film, channelnya Alur Film Pilihan. Kali ini Bang Kriwil akan menceritakan alur cerita film yang berjudul. Oke, tanpa banyak selentat-selentot di awal, langsung saja ke inti filmnya. Film dimulai dengan menampilkan adegan dari zaman es. Di luar membeku dan seorang manusia gua terlihat mencoba membuat api untuk kekasihnya yang menggigil kedinginan. Dan tiba-tiba gempa bumi melanda dan menyebabkan gua runtuh mengubur mereka. Scene pun berganti ke masa sekarang, di mana kita diperlihatkan dengan remaja bernama David Morgan yang biasa disebut Dave, terbangun oleh gempa bumi di Los Angeles. Dia adalah anak sekolah yang membosankan, yang satu-satunya tujuan dalam hidupnya adalah menjadi populer dan mengesankan orang yang dia sukai bernama Robin Sweeney. Untuk mencapai itu, Dave sedang membangun kolam di halaman belakang rumahnya dengan bantuan sahabatnya yang sama-sama tidak populer bernama Stoney. Suatu hari, ketika menggali kolam impiannya, Dave menemukan mangkuk dari era prasejarah. Penasaran, dia mulai menggali tempat yang tepat dan segera menemukan bongkahan es terkubur di bawah tanah. Anehnya, itu berisi tubuh manusia prasejarah yang terpelihara dengan baik di dalamnya. Temuan itu membuat Dave senang karena dia percaya bahwa dia akhirnya akan menjadi populer. Man, it's unbelievable. You know, it's fame or money. Dia segera memanggil Stoney dan mereka berdua menarik balok es dari tanah. Tak lama kemudian, mereka meninggalkannya di garasi di sekitaran beberapa pemanas ruangan agar esnya bisa mencair. Kemudian hari itu di sekolah, Dave berbicara dengan orang yang dia sukai bernama Robin untuk memeriksa sesuatu yang telah dia temukan. Tapi sayangnya, Robin menolak itu. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa Robin telah berkencan dengan seorang atlet arogan bernama Matt. Oleh karena itu, ketika Matt melihat Dave sedang mengganggu pacarnya, dia membawa Dave dan menjepitnya di papan pengumuman, menjadikannya bahan tertawaan. Matt, not the fire alarm! Matt! Sementara itu di garasi Dave, pemanas mencairkan es dan tiba-tiba ya, manusia gua prasejarah ditemukan masih hidup. Ketika dia tersadar, ia bingung dengan lingkungan barunya yang tampaknya seperti planet asing baginya. Oleh karena itu, dia mulai berkeliaran di sekitar properti untuk memahami segalanya. Pada awalnya, dia menemukan anjing Dave dan bermain dengannya untuk sementara waktu. Tetapi tiba-tiba sebuah helikopter lewat dan membuatnya ketakutan. Dia kemudian berjalan di sekitar lingkungan di mana dia melihat manusia modern dan mengambil posisi bertahan. Begitu pria itu melarikan diri, manusia gua mencoba meminum air dari saluran pembuangan terdekat. Tetapi segera dia memuntahkannya karena rasanya yang tidak enak. Setelah beberapa saat, truk sampah tiba dan manusia gua mencoba menakut-nakuti tukang sampah itu. Bahkan melempar pria itu dengan sekop sambil berteriak seperti orang gila. Muak dengan dunia baru, manusia gua memasuki kediaman Dave dan mulai menari mengikuti beberapa lagu rock yang sedang diputar di TV. Kemudian, ketika Dave kembali ke rumahnya dengan Stoney, mereka menemukan cat tangan menutupi dinding dan rumah berantakan dengan manusia gua yang hilang dari pandangan mereka. Tiba-tiba,
Alarm kebakaran berbunyi dan mereka menemukan manusia gua di kamar tidur Dev yang mencoba menyalakan api dengan kayu. Kedua teman itu buru-buru memasuki ruangan dan mencoba memperkenalkan diri. How you doing? Hi. My name is... Tetapi mereka malah membuatnya ketakutan. Saat itu, telepon juga berdering dan manusia gua mulai melompat di tempat tidur seperti orang gila. Dia juga menerjang ke arah Dev untuk menyerangnya. Tetapi Stony datang untuk menyelamatkannya dengan korek api. Anehnya, api buatan manusia itu mengesankan manusia gua dan dia akhirnya tenang. Setelah itu, mereka memutuskan untuk mengenalkan manusia ke dalam ruangan. Pada awalnya, mereka memandikannya. Mereka menaruh beberapa botol sabun mandi dan kondisioner untuk membersihkan pria itu hingga bersih. Mereka juga memotong rambutnya dan menandaninya seperti remaja pada umumnya. Kemudian, setelah banyak pertimbangan, Dev memutuskan untuk menamainya sebagai Link. Karena Dev merasa manusia gua adalah mata rantai yang hilang antara dia dan popularitas sekolah menengah. Setelah makeover selesai, mereka mencoba memperkenalkan diri. Dan mereka mendengar mobil keluarga Dev berhenti di jalan masuk. Dengan panik, Dev meminta Stony untuk mengeluarkan Link dan membunyikan bel pintu. Berpura-pura seolah-olah mereka baru saja tiba. Dia kemudian menuju ke dapur dan mengotori seluruh tempat. Dia memberitahu orang tuanya bahwa dia ingin mengejutkan mereka dengan memasak makanan malam. I'm cooking dinner. You're what? Busted! I'm cooking dinner. Sementara itu, Link dan Stony muncul di pintu. Orang tua Dev bingung melihat anak baru bertingkah aneh. Tetapi ketika mereka menginterogasinya, Dev memotong percakapan mereka. Dia dengan panik berbohong bahwa Link adalah teman sekolahnya. Dia lebih lanjut menyebutkan bahwa sekolahnya memberikan poin kredit ekstra kepada siswa yang menampung siswa devisa. Pada awalnya, orang tua Dev tidak mengizinkan Link ke rumah mereka. Tetapi Dev menjelaskan bahwa itu untuk karirnya. Mereka dengan terpaksa menyetujui itu. Gonzagas. Keesokan harinya, Dev yang bersemangat membawa Link ke sekolah menengahnya dan mendaftarkannya di kelas. And what do we have here? Dev ingin mengajarinya trik hewan peliharaan bodoh untuk menghibur orang lain. Satu-satunya tujuannya adalah menggunakan pria baru itu mendapatkan popularitas. Tak lama setelah itu di aula sekolah, Link memperhatikan Robin dan temannya yang bernama Cindy. Terpikat oleh kecantikan mereka, dia berjalan ke arah mereka dan melompat dari lantai pertama menggunakan keterampilan atletiknya yang tertinggi. Dia kagum dengan fisik Cindy. Wow. Excuse me. Hey. Tetapi Dev dengan cepat menghentikannya dan mengajaknya pergi. Namun, gadis-gadis itu sudah tertarik dengan perilaku aneh Link. Pyra. Di adegan berikutnya, ketika Dev sibuk dengan kelasnya, Stony membawa Link ke kelas bahasa Spanyolnya. Di sana, Cindy terus-menerus menggoda Link dan bahkan mengajak Link berkencan. Gadis-gadis benar-benar menyukainya. Setelah kelas selesai, Stony membawa manusia gua ke toko favoritnya untuk menraktirnya burrito favoritnya. Di sana dia juga memperkenalkan berbagai jenis coklat dan mengajarkan Link cara minum jus. Dairy group. The juice. No, we the juice. Setelah itu, keduanya pergi ke taman hiburan dan naik roller coaster. Pada saat Link kembali ke rumah, dia telah belajar berbicara seperti Stony. Check out the fresh nugs. Wheeze in the juice. Saat makan malam, manusia gua terus-menerus bertingkah aneh, seperti dia makan lalat dan juga makan makanan anjing. Tapi beruntung, keluarga Dev tidak mempermasalahkan itu.
He's in the munch. Malamnya, Dave dan Stoney membawa Link ke permainan hoki es, di mana semua anak-anak populer termasuk Robin dan Cindy juga hadir. Han. Lose the Geek Squad. Dave bersemangat melihat Robin dan berjalan ke arahnya, tetapi secara tidak sengaja, Dave menginjak skateboard dan akhirnya jatuh di atas Robin. Good. Setelah mengabaikan momen memalukan itu, dia menunjukkan padanya foto dari masa kecil mereka saat mereka mandi bersama. Sayangnya, ini lebih semakin membuat Robin marah. Sementara itu, Link terus bertingkah aneh dan dia menggambar wanita telanjang di stand ice skating. Cindy bertanya-tanya apakah gadis di foto itu adalah pacar Link dari Estonia. Dia kemudian mencoba merayunya dengan menyebutkan bahwa hubungan jarak jauh tidak pernah berhasil. Tetapi Link tidak mengerti sepatah kata pun apa yang dikatakan Cindy. Di sisi lain, si pengganggu Matt memperhatikan Dave yang mencoba mendekati pacarnya dan segera menghukumnya dengan menyeretnya ke area skating di depan semua orang. Link menyaksikan semua ini dan dia pergi untuk menghadapi si pengganggu. Tetapi malah Link mendapatkan pukulan keras di wajahnya. Dia bingung untuk sementara waktu, tetapi bertentangan dengan harapan semua orang. Link berjalan menjauh dari pertarungan. Dave bingung dan Stoney menjelaskan bahwa manusia gua berjuang untuk makan dan kelangsungan hidup bukan popularitas. Mendengar ini, Dave bersumpah untuk mengajarkan Link beberapa gerakan bela diri sehingga dia bisa melindungi dirinya dari pengganggu seperti Matt. Dan di rumah, dia menunjukkan kepadanya berbagai kaset gulat dan seni bela diri. Link dengan cepat mengambil keterampilan bertarung. Suatu hari, sekolah Dave membawa kelasnya dalam perjalanan ke Museum Sejarah Alam. Link menemukan model prasejarah raksasa yang familiar, tetapi segera dia menyadari bahwa orang-orang gua yang dia kenal sebelumnya telah mati. Dia mulai marah dan berteriak secara tidak jelas. Tetapi sebelum dia menyebabkan kekacauan, Stoney dan Dave menenangkannya. Mereka juga memberitahu dia bahwa mereka selalu ada untuknya sebagai keluarga. Family. You okay? It's okay. Look, we're your new family. Saat ketiganya bersama, Matt yang curiga memperhatikan mereka dari kejauhan. Keesokan harinya di sekolah, Link dipasangkan dengan Robin di kelas pendidikan pengemudinya. Melihat Link duduk di kursi pengemudi dari kejauhan, Stoney dan Dave panik dan mereka buru-buru menghentikannya. Entah bagaimana mereka berhasil masuk ke dalam mobil. Tetapi Link mengemudi dengan kecepatan tinggi. Dia juga melakukan aksi berbahaya yang dilihat di TV. Setelah sedikit kekacauan di dalam perimeter sekolah, Link keluar dari jalan utama dan melewati beberapa lampu merah. Kemudian, dia melihat sebuah klub dan segera menepi menunjukkan bahwa dia ingin bersenang-senang. Kelompok itu juga mengikuti Link ke klub dan menemukan dia melakukan beberapa gerakan. Robin kagum dan meminta Dave untuk menemaninya di lantai dansa. Tetapi dia menolaknya dengan alasan keterampilan menarinya yang buruk. Akibatnya, dia mulai menari dengan Link, yang perlahan mulai menjadi pusat atraksi. Sementara itu, Stoney dan Dave berteman dengan sekelompok pria berbahasa Spanyol yang membiarkan mereka mencoba minum alkohol. Di tempat lain, Matt dan teman-teman pengganggunya telah menyelinap ke dalam sekolah pada malam hari untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Link. Mereka memeriksa catatan medis dan melihat bahwa Link memiliki riwayat penyakit hewan. Distemper. Flea dip. Matt semakin bingung dengan keanehan itu, tetapi dia bersumpah kepada teman-temannya untuk mengetahuinya sampai akhir.
Kembali ke klub, Dave menyaksikan dengan cemburu ketika Link menari sepenuh hati dengan Robin. Dan tiba-tiba, polisi muncul. Selebeu. Dan tiba-tiba, polisi pun muncul di klub itu, membuat semua orang di klub menjadi panik. Menyadari polisi ada di sana untuk menangkap mereka. Mereka telah meminta Stoney untuk membawa Link Robin anjing. Mereka telah meminta Stoney untuk membawa pulang Robin, sementara dia meyakinkan Link untuk pergi. Namun, sebelum dia melakukannya, polisi menangkap mereka berdua. Sementara itu, Stoney dan teman-temannya yang berbahasa Spanyol mengantar Robin pulang dan dia berterima kasih atas waktu yang luar biasa itu. Segera Matt muncul dan mencoba berbaikan dengannya. Ternyata Robin marah pada Matt karena meninju Link tempo hari. Robin meminta Matt untuk pergi, tetapi Matt tidak mendengarkannya. Sebaliknya, dia meminta Robin untuk berkencan dengannya, mengatakan itu masalah reputasi baginya. Sayangnya, pernyataan itu semakin membuat Robin marah, karena Matt selalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Kemudian sebelum menutup pintu, dia mengungkapkan bahwa dia ingin pergi dengan seorang yang lebih keren, seorang yang tidak takut menjadi dirinya sendiri. I want to go with somebody who's really cool. Who's not afraid of being. Di kantor polisi, Dave membuat satu panggilan telepon dan tanpa berpikir dua kali, dia langsung menelpon Robin. Dia memberitahu Robin bahwa dia dipenjara bersama dengan Link dan hanya memiliki satu panggilan untuk menjelaskan dirinya. Kemudian, tanpa basa-basi dia memintanya untuk berkencan dengannya, tetapi Robin dengan cepat menolaknya. Sebaliknya, dia ingin pergi dengan Link karena dia sangat rendah hati dan polos. Hal itu tentu saja membuat Dave frustasi sehingga Robin mengubah tawarannya. Dia menyarankan agar mereka semua pergi ke pesta prom bersama, tetapi Dave yang kesal menutup telepon. Beberapa saat kemudian, kedua remaja itu akhirnya dibebaskan dari penjara dan mereka kembali ke rumah mereka. Keesokan paginya, Dave membangunkan Link dan diam-diam mengusirnya dari kota. Untungnya, Stoney memperhatikan mereka dan mulai mengikuti mobil mereka. Setelah menempuh jarak tertentu, Dave menghentikan mobil dan menyuruh Link pergi ke hutan untuk selamanya. Ternyata Dave cemburu karena Link mencuri Robin darinya. Dia memberinya beberapa koin untuk permainan favoritnya dan menyuruhnya pergi. For Radmobile. Namun, sebelum Link hilang dari pandangan, Stoney tiba di tempat kejadian. Dave menegaskan bahwa dia tidak dapat lagi menangani manusia gua karena sejak hari pertama dia tiba, dia hanya menyebabkan rasa sakit dan masalah. Dia juga menyarankan agar Link lebih baik dengan orang lain. Terkejut, Stoney memarahi Dave dan memintanya untuk memanggil Link kembali. Tetapi Dave pun menolak itu karena perbedaan pendapat. Keduanya pun baku hantam. Link melihat teman-teman terbaiknya berkelahi dan bergegas untuk menghentikan mereka. Dia kemudian meraih keduanya dan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah keluarga. Mendengar ini, Dave akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Link dan Stoney karena bertindak egois. Setelah dia dimaafkan, ketiganya berdamai dan saling berpelukan. I didn't mean it, Stone. Singkat cerita, di malam hari Dave membantu Link berpakaian untuk prom. Tetapi Link memutuskan untuk tidak pergi sendiri. Segera Robin tiba dan mencoba meyakinkan Dave untuk ikut. Tetapi Dave pun menolak itu, mengungkapkan bahwa dia telah dihukum. Setelah Link dan Robin pergi, Stoney tetap bersama Dave dan keduanya minum di dekat kolam renang dan bersumpah untuk menjadi populer di perguruan tinggi. Tetapi ketika mereka berbicara, Matt yang cemburu masuk ke kamar Dave untuk menemukan bukti. Sayangnya, dia menemukan beberapa gambar Polaroid yang mengungkapkan bahwa Link sebenarnya adalah manusia gua. Dave dan Stoney mengetahui gangguan itu dan bergegas ke tempat kejadian, tetapi sudah terlambat.
karena Matt sudah masuk ke dalam mobilnya. Matt pun mengejek keduanya dengan foto-foto itu dan mengungkapkan bahwa dia akan mengekspos Link di From. Setelah itu, teman-teman yang khawatir juga mengikutinya. Sementara di From, Robin dan Link telah menjadi pusat perhatian. Tetapi ketika mereka akan dinobatkan sebagai Ratu dan Raja From, dan tiba-tiba Matt tiba di sana dan memberitahu semua orang bahwa Link sebenarnya adalah manusia gua. Namun, rencananya menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Karena informasi itu membuat Link semakin populer. Dev juga tiba di sana dan mencoba mengambil gambar kembali dari Matt. Tetapi Dev malah dapat pukulan dari Matt. Back, give me the... Muak dengan tautan intimidasi, Link menjadi marah dan menghukum Matt dengan semua gerakan yang telah dia pelajari. Kerumunan juga bersorak saat Matt dilemparkan ke sana sini seperti boneka kain. Setelah itu, Dev dan Robin berbaikan. Dan ketiga anak laki-laki memimpin seluruh From dalam tarian seperti manusia gua dadakan. Mereka menari sampai larut malam dan kemudian pergi ke rumah Dev untuk pesta biliar. Dev juga mendapatkan keinginannya dengan akhirnya mencium Robin. Oh, who cares about cool anyway, right? What? Sementara itu, Stoney dan Link menemukan beberapa bekas lumpur di rumah Dave dan tiba-tiba mereka diam-diam mengikuti jejak ke kamar mandi dan menemukan seorang wanita gua cantik di bak mandi. Cave Nug. Dan dia ternyata adalah pacar Link sejak awal film. Film berakhir saat Dave dan Stoney merombak wanita gua itu sehingga menjadikannya bagian baru dari keluarga mereka. Pesan moral dari film ini adalah jangan merendahkan manusia yang jelek, karena kalau sudah dimodifikasi, semua akan menjadi kelepak-kelepok.